Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Lujeng Lutfia, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Tulungagung, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian di dalam pendidikan yang mana merupakan proses yang dilakukan oleh guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan murid untuk memiliki pengalaman belajar untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan bukan sekadar tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan semata. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh dan berbudaya, yaitu manusia yang memiliki akal, hati, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, sebagai seorang pendidik, saya belum memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak. Saya berpikir bahwasanya siswa harus mendengarkan setiap kali saya menyampaikan materi, duduk tenang tanpa ada aktivitas lainnya. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas sebatas transfer materi pelajaran serta melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, ketika mengerjakan soal, tugas, atau ulangan harian. Bagi saya, murid dikatakan berhasil belajar suatu materi jika mereka bisa mengerjakan soal ulangan sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum dan juga mendapatkan nilai yang mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Saya juga beranggapan bahwa murid sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru. Proses pembelajaran diberikan dengan cara sama kepada semua murid dengan tujuan nanti di akhir pembelajaran dapat diketahui mana murid yang tuntas dan belum tuntas dalam pembelajaran. Karena saya beranggapan bahwa ketuntasan materi itu merupakan target yang harus dicapai, mengingat materi yang saya sampaikan cukup padat tiap semesternya. Dan saya meminta murid untuk menghafal materi. Jika mereka sudah hafal, saya beranggapan mereka sudah paham, sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini ternyata tidak tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja yang menjadi fokus utama, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, namun sebagai subjek pembelajaran. Murid sebagai subjek dalam pembelajaran memberi mereka peran aktif dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan minat mereka dalam belajar. Dalam pembelajaran yang berfokus pada murid, guru berfungsi sebagai fasilitator dan bukan sebagai sumber utama pengetahuan. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak memiliki karakteristik yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, memberikan kesempatan mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di dalam kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun,
karena tugas guru memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus memahami karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik, termasuk dengan orang tuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.